Arus mudik dan balik Lebaran tahun ini lebih baik. Polri pun tuai pujian dari berbagai kalangan. Dokes Polres Lampung Selatan membantu persalinan seorang pemudik di Pelabuhan Bakauheni. Banjir bandang melanda kawasan wisata alam di Deli Serdang, Sumatera Utara. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang edisi Senin 1 Mei 2023 kembali hadir bersama saya Lydia Rotinsulu. Dan selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Presisi Siang selengkapnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi memuji angka kecelakaan mudik tahun ini yang turun. Menko Muhadjir mengatakan hal ini merupakan kemajuan yang luar biasa. Turunnya angka kecelakaan sepanjang periode arus mudik Lebaran 2023, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyebutkan hal ini menjadi suatu kemajuan yang luar biasa. Baik dari faktor upaya Korlantas Polri bersama stakeholder terkait lainnya, hingga faktor peningkatan kesadaran masyarakat tentang keselamatan. Pertama, saya rasa peranan dari pihak publikasi dari baik Korlantas maupun dari Kementerian Perhubungan, terutama, kemudian juga informasi dari media, kemudian juga kesadaran masyarakat untuk terus mencari informasi dalam kaitannya dengan perjalanan dia, kemudian juga hal-hal yang disarankan baik oleh pejabat yang memiliki otoritas maupun dari Pak Presiden sendiri, itu saya lihat imbasnya besar sekali. Jadi ini suatu kemajuan yang luar biasa. Lebih lanjut, Menko Muhadjir mengatakan bahwa apapun yang telah dilakukan baik dari pihak Korlantas Polri, Kementerian Perhubungan ataupun PUPR, namun juga tidak didukung dengan kesadaran masyarakat, terutama yang melakukan perjalanan mudik dalam berperilaku disiplin, tertib, mematuhi aturan, dan selalu mencari informasi, juga tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Tim NTMC Polri melaporkan untuk Polri TV. Senada dengan Menko PMK saat mendampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mengapresiasi pemudik yang kooperatif saat antre di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Menjelang berakhirnya masa arus balik Lebaran 2023, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau kondisi Pelabuhan Bakauheni Lampung didampingi Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi. Di Pelabuhan Bakauheni, Menhub dan Kakor Lantas Polri mendengarkan paparan kesiapan puncak arus balik gelombang kedua di ruang VVIP ASDP Cabang Bakauheni Lampung. Menjelang puncak arus balik periode kedua ini, Menhub Budi menuturkan bahwa masih ada sekitar 50% pemudik yang belum kembali ke Pulau Jawa dari Pulau Sumatera usai merayakan Lebaran di kampung halamannya. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi menyampaikan arus balik dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa maupun sebaliknya berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Irjen Pol Firman juga mengapresiasi pemudik yang kooperatif saat antre di pelabuhan dan jalan tol. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mitra kerja bahwa masyarakat yang sambil menunggu juga rupanya
sedikit banyak terhibur. Semoga ini juga untuk kita bersama, dan saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya untuk panitia pusat dan daerah, pemerintahan daerah dan masyarakat sendiri yang akan melakukan penyeberangan bisa dengan baik mengikuti saran-saran dari mulai tiketing dan lain sebagainya sampai kepada antrian-antrian di pelabuhan. Turut hadir dalam peninjauan ini Dirut ASDP Ira Puspadewi, Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno, serta Dirut PT Jasa Raharja Rifan A. Purwantono. Tim Anti-MC Polri melaporkan untuk Polri TV. Jajaran Polri mendapat simpati dan apresiasi yang luar biasa dalam pengamanan mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Tidak hanya dari kalangan masyarakat biasa, sejumlah publik figur pun mengutarakan apresiasinya. Banyak masyarakat yang sangat terbantu dengan berkurangnya kemacetan di arus mudik dan balik Lebaran 2023. Berbagai kalangan memuji antisipasi Polri melalui pelaksanaan rekayasa lalu lintas dan strategi lain yang berhasil mengurai kepadatan kendaraan. Salah satunya influencer Atta Halilintar. Ia mengapresiasi kinerja Polri yang dinilai telah bekerja keras menyukseskan kegiatan arus mudik dan balik Lebaran 2023. Assalamualaikum, saya Atta Halilintar. Terima kasih mudik tahun ini lancar, jalanannya juga lancar. Terima kasih Polri dan Korlantas, top banget. Semoga bisa terus melayani masyarakat dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Sementara itu, menurut Fitra Eri yang dikenal sebagai influencer otomotif, kebijakan yang dilakukan pihak kepolisian selama mudik dan balik Lebaran sangat efektif, mengurai kepadatan kendaraan sehingga perjalanan lancar dan tidak memakan waktu terlalu lama. Halo, saya Fitra Eri dan di video kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kepolisian Republik Indonesia beserta seluruh pihak yang sudah melancarkan operasi Ketupat 2023. Saya dan keluarga juga berlibur serta mudik dan merasakan bahwa pengaturan lalu lintasnya sangat baik sehingga perjalanan mudik kami itu menjadi aman dan nyaman, tidak memakan waktu yang terlalu lama. Bahkan selama kami berlibur, rumah yang kami tinggal beserta tetangga-tetangga kami dan kompleksnya itu juga aman semuanya. Jadi terima kasih sekali kepolisian atas kinerja yang sangat baik. Semoga operasi Ketupat 2024 bisa lebih baik lagi. Bravo Kepolisian Republik Indonesia. Senada dengan kedua rekannya, influencer otomotif Alex Susanto mengapresiasi aparat kepolisian. Menurutnya pengamanan pelayanan serta pengaturan lalu lintas arus mudik dan balik Lebaran 2023 jauh lebih baik serta terkelola sehingga tercipta mudik yang aman dan lancar. Halo, saya Alex Susanto, seorang penggemar otomotif dan juga pemudik sendiri pakai kendaraan pribadi. Mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Polri yang sudah membantu mengamankan dan melancarkan musim mudik tahun 2023 ini sehingga perjalanan mudik kami menjadi lancar, aman, dan nyaman. Semoga seluruh jajaran kepolisian mampu terus meningkatkan kualitas pelayanan mereka. Salam presisi. Tidak hanya rekayasa lalu lintas, di perjalanan mudik dan balik 2023, Polri menempatkan personil-personil di pinggir jalan yang siap membantu pemudik atau pengendara yang mendapatkan kesulitan di jalan. Selain lebih lancar, para pemudik juga merasa lebih aman di perjalanan. Tim Anti-MC Polri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu.
Padamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balike selesai kula mantuk Bu. Wis nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Terima kasih buat instansi Polri Republik Indonesia telah mengamankan para pemudik dan semakin tahun semakin meningkat pengamanannya. Terima kasih. Terima kasih untuk Polri atas kerja kerasnya. Saya merasa mudik kali ini aman dan berkesan. Alhamdulillah mudik kali ini tahun 2023 ini kita diberikan kelancaran, tidak ada satu hal apapun masalah ataupun tragedi dan sebagainya. Kita juga diperlancar seluruh kegiatan di kampung ataupun selama perjalanan menuju kampung. Salah satunya yaitu dari pihak kepolisian yang siap siaga, memantau, menemani, dan juga mengarahkan para pemudik agar senantiasa aman, selamat, sampai tujuan. Dan kami juga bersyukur para bapak polisi atau ibu polisi ini banyak di tempat-tempat wisata juga, termasuk di yang tempat ramai. Salah satunya kalau kami di Tanjung Pinang ini ada Lagoy dan juga ada tempat-tempat pantai dan sebagainya. Dan tak lupa juga di simpang-simpang juga banyak operasi ketupat dari pihak kepolisian. Alhamdulillah itu sangat membantu untuk kami sehingga tidak ada satu hal apapun yang menghalangi mudik kami di tahun ini. Terima kasih untuk Kepolisian Republik Indonesia. Semoga sehat selalu dan juga lancar semua urusannya. Di mana mudik di tahun 2023 ini sangat berkesan ya. Di mana ini kan saya udah 1 tahun nggak pulang ke Denpasar, akhirnya ada kesempatan libur dan pulang ke Denpasar bertemu dengan keluarga.
mudik kali ini terasa sangat aman dan nyaman ya. Jadi di mana delay juga tidak terlalu panjang, arus lalu lintas juga cukup lancar ya, tidak ada kemacetan yang cukup berarti. Sehingga sampai saat ini saya sekarang tiba selamat sampai Jakarta. Terima kasih Bapak Kapolri. Oke, selamat sore. Terima kasih saya mengucapkan kepada Polres Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta dan juga Bapak Kapolri. Jujur liburan tahun ini sangat mengesankan. Jadi terima kasih untuk pengamanannya. Berharap semua yang belum balik, yang masih lebaran, berjalan dengan baik dan lancar, dan semua tim petugas dapat bertugas dengan baik. Liburan kali ini sangat menyenangkan. Sekali lagi terima kasih buat semua aparat yang sudah berusaha payah untuk memberikan terbaik buat kami semua yang sedang liburan, karena liburannya sangat panjang sekali tahun ini. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Polri beserta jajaran akan memberlakukan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap agar terciptanya balik mudik Lebaran 2023 yang aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Rekayasa lalu lintas balik mudik Lebaran 2023 berupa penerapan one way mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Dilanjutkan kontraflow mulai dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek sampai dengan kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat. Penerapan ganjil genap diberlakukan mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat. Rekayasa lalu lintas dan ganjil genap balik mudik Lebaran 2023 periode 1. Mulai hari Senin 24 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24. Selasa 25 April 2023 pukul 8 sampai dengan Rabu 26 April 2023 pukul 8. Periode 2, mulai hari Sabtu 29 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24. Minggu 30 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24. Senin 1 Mei 2023 pukul 8 sampai dengan Selasa 2 Mei 2023 pukul 8. Jika terjadi kepadatan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian. Mudik aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat.
kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store, atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri, untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngerantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balike selesai kula mantuk Bu. Wis nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Pemirsa, Kasidokes Polres Lampung Selatan, Ibda Dr. Cantika Tara dengan sigap menolong pemudik yang sedang hamil dan akan segera melahirkan di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Selain melakukan pertolongan pertama, Dokes Polres Lampung Selatan langsung membawa sang ibu hamil ini ke RSUD Bob Bazar, Kalianda, Lampung Selatan untuk menjalani penanganan medis lebih lanjut. Kasih Dokter dan Kesehatan Polres Lampung Selatan, Ibda Dr. Cantika Tara menolong seorang pemudik yang sedang hamil dan akan melahirkan yang berasal dari Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dengan tujuan Tangerang, Banten. Perempuan ini mengalami kontraksi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Beruntung kondisi ibu dan kandungan dalam keadaan sehat setelah petugas Dokes Polres Lampung Selatan dengan sigap mengevakuasi pemudik hamil tersebut ke rumah sakit. Pemudik bernama Ayu Bahia, berusia 25 tahun, warga Kelurahan Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Tangerang, Banten, mengalami kontraksi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, Minggu siang.
Saat mengantre masuk kapal, wanita muda tersebut mengalami kontraksi ketika kendaraannya sedang mengantri masuk kapal di Dermaga 7 Eksekutif Pelabuhan Bakauheni. Saat itu, Ayu Bahia bersama suaminya sedang dalam perjalanan mudik dari Kayu Agung, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan menuju Tangerang, Banten. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, petugas pos kesehatan Polres Lampung Selatan yang berada di Pelabuhan Bakauheni kemudian membantu dan mengevakuasi pemudik yang mengalami kontraksi tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Kalianda, Lampung Selatan. Ya, tadi kami mendapat laporan di pos pelayanan kesehatan bahwa ada pasien wanita berusia 27 tahun yang sedang hamil, dan setelah kita periksa tadi ternyata kehamilannya itu sudah memasuki waktunya untuk dilakukan kelahiran, mungkin sekitar 1 minggu lagi. Setelah kami periksa ternyata keluhannya adalah kontraksi yang makin sering. Karena ini merupakan kehamilannya pertama, jadi kita lakukan pemeriksaan dulu di awal untuk memastikan kondisi pasien tersebut dalam kondisi yang baik. Setelah kita lakukan pemeriksaan, sejalan dengan mobil kita bawakan ke Rumah Sakit Bobazar. Tadi juga kita bantu dan kita antarkan juga dengan ambulans kami. Setelah kami periksa dalam kondisi yang baik dan segera kami quick respon untuk kami antarkan ke Rumah Sakit Bobazar. Di Rumah Sakit Bobazar langsung dilakukan pemeriksaan juga terhadap pasien dan juga bayinya, dinyatakan bahwa sekarang masih observasi kondisi bayi baik dan kondisi ibu juga baik, namun perlu observasi untuk detak jantung bayi yang sedikit lebih cepat. Kemungkinan kontraksi tersebut karena proses dari ibu sendiri di dalam mobil cukup lama dari Kayu Agung menuju ke Pelabuhan Bakauheni, kira-kira sudah memakan waktu 6 jam, sehingga mungkin ada kelelahan di sana. Setelah dilakukan pemeriksaan di RSUD Bob Bazar Kalianda, didapati hasil yang lebih akurat, yaitu kondisi ibu dan kandungan dalam keadaan sehat. Namun harus segera dilakukan tindakan persalinan. Dari Humas Polres Lampung Selatan melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa penanganan pemudik yang sedang hamil saat mengalami kontraksi di Pelabuhan Bakauheni dan seperti apa proses evakuasi yang dilakukan ke RSUD Bob Bazar Kalianda, Lampung Selatan, saat ini kita sudah terhubung dengan Ibda Dr. Cantika Tara, Kasih Dokes Polres Lampung, dan Ibu Kasih Humas Polres Lampung, Ibu Kori, yang saat ini berada di lokasi. Ya, selamat siang, Ibu-Ibu. Selamat siang. Ya, kita ke Dokter Tara dulu. Ya, Dokter Tara, seperti apa cerita kronologi sehingga Anda bisa turun tangan membantu seorang pemudik yang dalam kondisi hamil dan akan segera melahirkan saat itu? Ya, kami dari tim kesehatan, pos pelayanan kesehatan Pelabuhan Bakauheni sendiri menerima informasi dari anggota kepolisian di Dermaga 7 bahwa ada ibu hamil tua yang sedang dalam kondisi kontraksi terus-menerus. Selanjutnya kami segera bergerak menuju ke lokasi dibantu dengan anggota kepolisian untuk mengamankan jalur. Dan di sana kami melakukan pemeriksaan kepada pasien dan juga janinnya. Selanjutnya kami putuskan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit terdekat. Ya, pertolongan pertama yang Anda lakukan di dalam mobil itu seperti apa? Ya, jadi di dalam mobil sendiri kita melakukan pemeriksaan dulu dan menjaga stabilitas dari kondisi tanda-tanda vital bayi dan juga ibunya. Selanjutnya kita juga membawa perlengkapan medis yang sekiranya mungkin akan membantu kita jika ternyata ada kondisi emergensi yang mengharuskan kami untuk melakukan tindakan tertentu di dalam mobil. Nah, kemudian sang ibu hamil ini apakah dia melahirkan, posisinya di mana, lokasinya? Baiklah, setelah kami melakukan pemeriksaan di pelabuhan, kami segera melakukan rujukan ke rumah sakit terdekat, dan di rumah sakit terdekat yaitu Rumah Sakit Bobazar dilakukan pemeriksaan lanjutan akibat dari tindakan kami untuk menjaga stabilitas kondisi janin dan juga ibunya. Setelah dilakukan observasi di Rumah Sakit Bobazar dinyatakan bahwa kondisi ibu dalam kondisi yang baik untuk dapat melakukan perjalanan kembali, namun tetap dalam pemantauan. Nah, apakah Anda, Dokter Tara, juga menunggu sampai sang ibu itu melahirkan atau seperti apa? Ya, benar sekali. Untuk di Rumah Sakit Bobazar sendiri, kami bukan hanya mengantar, tapi juga mengobservasi pasien tersebut hingga pasien dinyatakan dalam kondisi yang stabil untuk melanjutkan perjalanan.
Ya, maksud saya apakah dengan kontraksi yang terjadi berulang-ulang, apakah si ibu hamil tersebut bersalin di rumah sakit Bob Bazar atau seperti apa? Jadi dari pemeriksaan kami di awal memang tidak ada perdarahan dan tidak ada pembukaan, namun terjadi kontraksi yang terus-menerus. Jadi sehingga kita bawa ke rumah sakit Bob Bazar. Di rumah sakit Bob Bazar juga setelah kita lakukan observasi tidak ada tanda-tanda pembukaan ataupun kemungkinan kelangsungan kelahiran di rumah sakit tersebut. Sehingga kita pantau dan observasi dan pasien dapat melanjutkan perjalanan seperti itu. Baik. Berarti kondisi kontraksi itu apakah mungkin disebabkan oleh kelelahan? Bisa jadi seperti itu? Ya, mungkin ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kontraksi tersebut. Terutama ini adalah kehamilan yang pertama, sehingga tentu saja membuat ibu dan juga janinnya mungkin mengalami kelelahan, atau bisa juga ibu yang stres selama perjalanan. Dan kelelahan mungkin merupakan salah satu faktor yang besar yang mendorong untuk terjadinya kontraksi terus-menerus tersebut. Ya, berarti yang Anda lakukan sejak mendengar laporan bahwa ada seorang pemudik yang dalam kondisi hamil yang mengalami kontraksi terus-menerus, dari pihak Dokter Tara langsung melakukan observasi, bahkan mengantar sang ibu ke rumah sakit Bob Bazar untuk dilakukan observasi lebih lanjut, seperti itu ya? Ya. Kemudian saya ke Ibu Kori. Ya, Ibu Kori, bagaimana Anda melihat kesigapan dari personel polisi juga, apalagi dalam melayani pemudik yang bisa saja dari berbagai kondisi ya, ada yang hamil, ada juga mungkin yang sakit selama arus mudik dan balik ini. Baik, jadi untuk situasi memang kita di Lampung Selatan ini luar biasa, Mbak. Untuk memantau situasi ini, kita kadang memberikan himbauan ya kepada masyarakat, himbauan untuk tetap berhati-hati, waspada, apalagi dengan kondisi ibu-ibu, anak-anak. Jadi kita memang selalu memberikan himbauan jadi kepada mereka, apalagi yang sedang hamil, karena kejadian awal juga waktu kita pertama operasi di Ketupat ini, kejadian juga Mbak, ada juga yang ibu-ibu hamil muda keguguran. Jadi sudah diantisipasi. Jadi kita sering memberikan himbauan kepada masyarakat pemudik dan arus balik juga kita semuanya kita himbau supaya berhati-hati, waspada, apalagi dengan kondisi hamil, terus yang membawa anak-anak. Kita selalu menghimbau seperti itu, Mbak, supaya dalam perjalanan mereka juga nyaman, aman gitu, Mbak. Ya, saya kembali ke Dokter Tara. Dokter Tara, apa imbauan Anda sebagai tenaga kesehatan juga ya, yang mengerti urusan medis, terutama bagi para pemudik ataupun yang melakukan perjalanan yang mempunyai kondisi kesehatan yang harus lebih waspada, harus ekstra waspada, baik hamil ataupun ada sedang mengalami sakit, seperti apa? Silakan, Dokter Tara. Ya, kami dari Polres Lampung Selatan sendiri menghimbau kepada para pemudik yang menggunakan alur transportasi darat, laut maupun udara, jika memilih kondisi kesehatan tertentu, baiknya sebelum berangkat untuk memeriksakan kesehatannya kepada dokter ataupun pelayanan kesehatan terdekat. Lalu kemudian jika memang dirasakan kondisi kurang fit, untuk tidak memaksakan keberangkatannya, seperti itu. Baik, terima kasih Ibda Dr. Cantika Tara, Kasih Dokes Polres Lampung Selatan, dan Ibtu Kori, Kasih Humas Polres Lampung Selatan, sudah berbagi cerita bersama kami di Presisi Siang. Salam presisi. Baik, pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu.
Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngerantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balik selesai kula mantuk Bu. Wis nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Terima kasih buat instansi Polri Republik Indonesia telah mengamankan para pemudik dan semakin tahun semakin meningkat pengamanannya. Terima kasih. Makasih untuk Polri atas kerja kerasnya. Saya merasa mudik kali ini aman dan berkesan. Alhamdulillah mudik kali ini tahun 2023 ini kita diberikan kelancaran, tidak ada satu hal apapun masalah ataupun tragedi dan lain sebagainya. Kita juga diperlancar seluruh kegiatan di kampung ataupun selama perjalanan menuju kampung. Salah satunya yaitu dari pihak kepolisian yang siap siaga, memantau, menemani, dan juga mengarahkan para pemudik agar senantiasa aman, selamat, sampai tujuan. Dan kami juga bersyukur para bapak polisi atau ibu polisi ini banyak di tempat-tempat wisata juga, termasuk di yang tempat ramai. Salah satunya kalau kami di Tanjung Pinang ini ada Lagoy dan juga ada tempat-tempat pantai dan sebagainya. Dan tak lupa juga di simpang-simpang juga banyak operasi ketupat dari pihak kepolisian. Alhamdulillah itu sangat membantu untuk kami sehingga tidak ada satu hal apapun yang menghalangi mudik kami di tahun ini. Terima kasih untuk Kepolisian Republik Indonesia. Semoga sehat selalu dan juga lancar semua urusannya. Di mana mudik di tahun 2023 ini sangat berkesan ya. Di mana ini kan saya udah 1 tahun nggak pulang ke Denpasar, akhirnya ada kesempatan libur dan pulang ke Denpasar bertemu dengan keluarga.
mudik kali ini terasa sangat aman dan nyaman ya. Jadi di mana delay juga tidak terlalu panjang, arus lalu lintas juga cukup lancar ya, tidak ada kemacetan yang cukup berarti. Sehingga sampai saat ini saya sekarang tiba selamat sampai Jakarta. Terima kasih Bapak Kapolri. Oke, selamat sore. Terima kasih saya mengucapkan kepada Polres Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta dan juga Bapak Kapolri. Jujur liburan tahun ini sangat mengesankan. Jadi terima kasih untuk pengamanannya. Berharap semua yang belum balik, yang masih lebaran, berjalan dengan baik dan lancar, dan semua tim petugas dapat bertugas dengan baik. Liburan kali ini sangat menyenangkan. Sekali lagi terima kasih buat semua aparat yang sudah berusaha payah untuk memberikan terbaik buat kami semua yang sedang liburan, karena liburannya sangat panjang sekali tahun ini. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Polri beserta jajaran akan memberlakukan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap agar terciptanya balik mudik Lebaran 2023 yang aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Rekayasa lalu lintas balik mudik Lebaran 2023 berupa penerapan one way mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Dilanjutkan kontraflow mulai dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek sampai dengan kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat. Penerapan ganjil genap diberlakukan mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat. Rekayasa lalu lintas dan ganjil genap balik mudik Lebaran 2023 periode 1 mulai hari Senin 24 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24. Selasa 25 April 2023 pukul 8 sampai dengan Rabu 26 April 2023 pukul 8. Periode 2 mulai hari Sabtu 29 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24. Minggu 30 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24. Senin 1 Mei 2023 pukul 8 sampai dengan Selasa 2 Mei 2023 pukul 8. Jika terjadi kepadatan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian. Mudik aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat.
Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store, atau follow sosial media @PolriTVRadio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulele? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balik selesai kula mantuk Bu. Ya wis, nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Informasi terhangat dari tanah air. Pasti ini ambulans. Kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit.
ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Polri beserta jajaran akan memberlakukan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap agar terciptanya balik mudik Lebaran 2023 yang aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Rekayasa lalu lintas balik mudik Lebaran 2023 berupa penerapan one way mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Dilanjutkan kontraflow mulai dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek sampai dengan kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat. Penerapan ganjil genap diberlakukan mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat. Rekayasa lalu lintas dan ganjil genap balik mudik Lebaran 2023 periode 1 mulai hari Senin 24 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24. Selasa 25 April 2023 pukul 8 sampai dengan Rabu 26 April 2023 pukul 8. Periode 2 mulai hari Sabtu 29 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24. Minggu 30 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24. Senin 1 Mei 2023 pukul 8 sampai dengan Selasa 2 Mei 2023 pukul 8. Jika terjadi kepadatan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian. Mudik aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Pakar Teknik Lalu Lintas dan Transportasi Universitas Gadjah Mada, Dr. Dewanti mengapresiasi penanganan arus mudik dan balik yang sudah direncanakan dan diupayakan oleh pihak Korlantas Polri. Korlantas
Korlantas Polri memberlakukan rekayasa lalu lintas pada arus mudik Lebaran 2023 yang terdiri dari one way, contraflow, dan penerapan ganjil genap pada Sabtu 29 April lalu. Skema rekayasa lalu lintas yang diterapkan di ruas jalan tol untuk mencegah terjadinya kepadatan arus lalu lintas dan bertujuan memperlancar arus lalu lintas. Terkait pengaturan rekayasa lalu lintas saat arus mudik dan balik ini, pakar teknik lalu lintas dan transportasi Universitas Gadjah Mada, Dr. Dewanti mengapresiasi upaya Korlantas Polri yang menjadikan mudik semakin baik dari tahun sebelumnya. Tentunya dengan kolaborasi dan kerjasama dibutuhkan untuk menyukseskan skema rekayasa lalu lintas. Secara umum penanganan arus mudik ini lebih baik ya, lebih terlihat tertata, ada koordinasi yang bagus ini antara berbagai stakeholder, baik itu dari pihak kepolisian, kemudian dengan Kementerian Perhubungan, kemudian pihak pengelola jalan tol sendiri, dan tentunya juga masyarakat luas ya yang ikut membantu kesuksesan arus mudik ini. Selain di ruas jalan tol, pengamat transportasi Darmaning Tias menyampaikan Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ciwandan dalam penyelenggaraan angkutan mudik Lebaran tahun ini relatif lancar. Penyelenggaraan angkutan mudik Lebaran tahun ini relatif lancar. Kalau tahun lalu ada antrian di Merak, tahun ini tidak ada. Yang banyak antrian itu ada di Ciwandan, tapi masa tunggu pemudik sepeda motor ketika sudah berada di kawasan pelabuhan untuk diangkat ke kapal itu tidak mencapai 1 jam. Salah satu pengendara bernama Muhammad Arif dari Serang yang akan melakukan perjalanan mudik menuju Lamongan, Jawa Timur, mengapresiasi petugas kepolisian yang sudah menerapkan skema rekayasa lalu lintas di mudik Lebaran tahun 2023. Arif dari Serang ke Lamongan. Tahun ini sih alhamdulillah kepolisian sama itu baik. Kalau dulu-dulu kan begitu macet total baru ada. Tapi kalau sekarang jauh-jauh hari sebelum ada perjalanan pulang kampung sudah dibikin kontraflow. Itu yang saya salut sama polisi sekarang ini. Tingkat kepercayaan publik terhadap Kepolisian Republik Indonesia kembali meningkat hingga mencapai 73,2%. Berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh Lembaga Indikator Politik Indonesia, Polri meraih kepercayaan publik di atas Komisi Pemberantasan Korupsi. Tingkat public trust terhadap Polri terus mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil indikator pada bulan Februari 2023 sebesar 70,8% dan kini hasilnya 73,2%. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi juga menyatakan bahwa mayoritas masyarakat yang mengetahui adanya posko presisi di Mabes Polri merasa percaya program tersebut mampu memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat secara cepat dan akurat. Pemirsa Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulele? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balik selesai kula mantuk Bu. Wis nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane.
Irama takbir yang berkumandang. Saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Terima kasih buat instansi Polri Republik Indonesia telah mengamankan para pemudik dan semakin tahun semakin meningkat pengamanannya. Terima kasih. Makasih untuk Polri atas kerja kerasnya. Saya merasa mudik kali ini aman dan berkesan. Alhamdulillah mudik kali ini tahun 2023 ini kita diberikan kelancaran, tidak ada satu hal apapun masalah ataupun tragedi dan sebagainya. Kita juga diperlancar seluruh kegiatan di kampung ataupun selama perjalanan menuju kampung. Salah satunya yaitu dari pihak kepolisian yang siap siaga, memantau, menemani, dan juga mengarahkan para pemudik agar senantiasa aman, selamat, sampai tujuan. Dan kami juga bersyukur para bapak polisi atau ibu polisi ini banyak di tempat-tempat wisata juga, termasuk di yang tempat ramai. Salah satunya kalau kami di Tanjung Pinang ini ada Lagoy dan juga ada tempat-tempat pantai dan sebagainya. Dan tak lupa juga di simpang-simpang juga banyak operasi ketupat dari pihak kepolisian. Alhamdulillah itu sangat membantu untuk kami sehingga tidak ada satu hal apapun yang menghalangi mudik kami di tahun ini. Terima kasih untuk Kepolisian Republik Indonesia. Semoga sehat selalu dan juga lancar semua urusannya. Di mana mudik di tahun 2023 ini sangat berkesan ya. Di mana ini kan saya udah 1 tahun nggak pulang ke Denpasar, akhirnya ada kesempatan libur dan pulang ke Denpasar bertemu dengan keluarga. Mudik kali ini terasa sangat aman dan nyaman ya. Jadi di mana delay juga tidak terlalu panjang, arus lalu lintas juga cukup lancar ya, tidak ada kemacetan yang cukup berarti, sehingga sampai saat ini saya sekarang tiba selamat sampai Jakarta. Terima kasih Bapak Kapolri. Oke, selamat sore. Terima kasih saya mengucapkan kepada Polres Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta dan juga Bapak Kapolri
Jujur liburan tahun ini sangat mengesankan. Jadi terima kasih untuk pengamanannya. Berharap semua yang belum balik, yang masih lebaran, berjalan dengan baik dan lancar, dan semua tim petugas dapat bertugas dengan baik. Liburan kali ini sangat menyenangkan. Sekali lagi terima kasih buat semua aparat yang sudah berusaha payah untuk memberikan terbaik buat kami semua yang sedang liburan, karena liburannya sangat panjang sekali tahun ini. Banjir bandang terjadi di kawasan wisata pemandian alam Sembahe di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu 30 April 2023. Permukaan air Sungai Sembahe mulai terlihat naik sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat hari Minggu 30 April 2023. Rekaman video ini menunjukkan tingginya debit air yang disertai arus deras membawa material kayu. Yang di pinggir naik, yang di pinggir naik. Naik yang di pinggir. Naik yang di pinggir. Terdengar suara petugas memperingatkan pengunjung kawasan wisata pemandian alam Sembahe untuk segera naik menghindari terjangan air. Awas, awas yang di pinggir kereta. NMAX. Naik. Belum ada laporan jiwa atas peristiwa ini, namun pondok-pondok yang berada di bantaran sungai dan satu mobil Avanza terlihat terbawa arus. Air berasal dari Kabupaten Karo. Sebelumnya, hujan dengan intensitas deras turun sejak pagi kawasan daratan tinggi Sumatera Utara. Kawasan wisata pemandian alam Sembahe merupakan salah satu tujuan wisata yang dikunjungi wisatawan di libur Lebaran 2023. Polda Sumatera Utara menerjunkan tim SAR Brimob ke lokasi banjir bandang. Kapolda Sumut melalui Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan sebanyak 30 personil SAR Brimob dan Sabhara dikerahkan untuk mengecek lokasi banjir bandang. Polisi juga telah menemukan mobil yang terseret arus dan memastikan tidak ada korban. Tim Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Tim gabungan Direktorat Reskrimum Polda Sumatera Utara menggeledah kantor PT Almira di Jalan Mustang Villa Medan sebagai pemilik gudang solar ilegal yang bekerja sama dengan AKBP Akhirudin Hasibuan. Beberapa barang bukti telah disita oleh tim Reskrimum Polda Sumatera Utara. Tim gabungan Direktorat Reskrimum Polda Sumatera Utara menggeledah kantor PT Almira ini yang berletak di Jalan Mustang Villa Polonia Indah nomor 28, Kecamatan Medan Kota, sebagai pemilik gudang solar ilegal yang bekerja sama dengan AKBP Akhirudin Hasibuan. Penggeledahan ini dilakukan untuk mendalami gratifikasi yang dilakukan AKBP Akhirudin karena diduga menerima imbalan sebagai pengawas gudang solar ilegal. Pada kesempatan yang sama, personel Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara juga menggeledah rumah AKBP Akhirudin di Jalan Karya Dalam, Sinung Baraya, Kecamatan Medan, Helvetia. Dari lokasi ini, maksud kami di lokasi rumah AKBP Akhirudin, sudah disita sejumlah barang bukti, diantaranya kwitansi pembayaran, buku tabungan, buku transaksi keuangan, STNK, dan rekening koran. Sementara hasil dari penggeledahan di kantor PT Almira turut disita sejumlah dokumen terkait perizinan dan dokumen pembelian BBM. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Satu bulan penuh di bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah
adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balik selesai kula mantuk Bu. Wis nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Satreskrim Polres Labuan Batu mengamankan pelaku pembunuhan berencana yang dilatar belakangi motif balas dendam. Pelaku sempat melakukan penganiayaan di rumah kosong hingga korban meninggal dunia. Polres Labuan Batu mengamankan AT alias Alek atas kasus pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap korban bernama JM alias Ucok. Kejadian ini bermula saat hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Tersangka meminum tuak di warung milik saksi Martua Sinaga. Korban datang juga meminum tuak di lapo tuak tersebut sehingga tersangka teringat dengan sikap yang tidak mengenakan dari korban. Dengan respon cepat kita selama 2 jam dapat mengamankan tersangka. Kronologis kejadian pada hari Senin tanggal 24 April 2023 tersangka minum tuak, selanjutnya bertemu dengan korban atau bubar jam 23.30 dan pada tanggal 25 dini hari tersangka melakukan tindak pidana yang dipasalkan dengan 340, 338, dan 353 KUHP. Untuk melakukan pembunuhan terhadap tersangka, terhadap korban, dikarenakan balas dendam atau sakit hati terhadap korban. Motifnya ini adalah tersangka AT dendam terhadap korban karena seminggu sebelumnya korban datang ke rumah tersangka lalu korban memaki-maki tersangka di depan ibu kandung. Korban seminggu sebelumnya memaki-maki tersangka dan ibu tersangka karena ditegur masalah korban yang menjatuhkan gelas di teras rumah tersangka ketika korban datang ke rumah tersangka. Dari kejadian tersebut, tersangka dendam terhadap korban. Pelaku merencanakan akan menunggu korban lewat di depan rumah kosong dekat rumah korban dan untuk mempersiapkan alatnya, pelaku mengajak korban untuk duduk di rumah kosong, mengeluarkan parang dan menganiaya korban hingga meninggal dunia. Dari Humas Polres Labuan Batu melaporkan untuk Polri TV. Ya pemirsa, sekian Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.